pembelajaran kita hari ini kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaannya dapat kembali ke sekolah? Seneng nggak? Setelah hampir 1 tahun lebih tidak dapat berjumpa, masih ingat? Teman-temannya masih ingat? Yang pojok namanya Abi. Terus yang belakang Mutia. Udah saling kenal belum? Atau ada lupa-lupa ingat sama teman-temannya karena keseringan online? Kayak kita hari ini, anak-anak untuk yang di Google Meet silahkan. Kita kan punya orang tua, ada induk. Nah, berarti induk ini mewariskan ke keturunannya. Apa yang diwariskan kira-kira? Warna rambut satu-satu. Warna kulit terus. Warna mata. Oh. Seru juga warna lensa mata. Terus warna apa lagi? Terus apa lagi yang diwariskan? Gen apa tuh? Gen, terus apa lagi yang diwariskan? Tadi udah warna rambut. Terus lensa mata. Terus tadi apa lagi? Warna kulit. Terus bentuk hidung, betul. Terus hidung. Sifat apa tuh? Sifat yang nampak, kira-kira sifat apa? Nih, bentuk apa? Bentuk telinga. Ya, itu karena adanya pewarisan sifat, maka berbeda-beda nih. Dari Bayu itu berbeda dengan Raihan. Coba lihat, Bayu dan Raihan mirip apa tidak? Hah? Berbeda, karena orang tuanya pun berbeda. Jadi itulah yang menyebabkan satu dan lain itu berbeda. Karena adanya pewarisan sifat. Dari pewarisan sifat ini dibekali dengan pewarisan sifat itu adalah materi genetik. Ada materi genetik yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Yang diwariskannya apa saja? Ada warna kulit, tadi sudah disebutkan ya, bentuk rambut, ada yang ikal, lalu ada yang lurus, terus ada yang bentuk hidung. Bentuk hidungnya ada yang mancung, ada yang minimalis. Terus apalagi tadi warna lensa mata. Nah, sifat atau ciri-ciri itu diwariskan dari orang tua kita atau disebut juga dengan induk, atau kalau misalkan di IPA, di pewarisan sifat itu dinamakan dengan parental. Jadi pada pewarisan sifat itu kita akan menemukan berbagai macam istilah. Terus ada molekul yang berperan penting nih. Ada dua, ada DNA dan juga RNA. Biasanya kalian suka mendengarkan, coba tes DNA, apakah anak itu keturunannya atau bukan. Nah, itulah yang kenapa DNA itu sangat akurat, karena dia mewarisi langsung dari induknya. Nah, ini ada yang masih ingat gak? Di PTS kemarin ada soal tentang pasangan dari basa nitrogen. Basa nitrogen DNA. Nah, inilah yang dinamakan, nih coba kalian lihat. Ini merupakan pasangan basa dari DNA. Nah, jadi DNA itu dia bentuknya seperti rantai atau double helix ganda. Kayak meringkal-meringkal gitu, urai-urai. Nah, itu dinamakan dengan DNA. Nah, DNA itu terdiri dari yang namanya ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini kalian bisa lihat yang sebelah sini. Kelihatan? Nah,
pasangan basa ini selalu berpasangan. Jadi dia tidak pernah salah dengan pasangannya. Jadi pasangan A ini apa? Adenin. Nah, A itu dia selalu berpasangan dengan mana nih? Bentar. Nah, adenin selalu berpasangan dengan timin. Jadi nggak pernah yang namanya adenin itu berpasangan dengan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan yang namanya timin untuk basa nitrogennya. Lalu sedangkan timin juga sama, selalu berpasangan dengan adenin. Diingat bahwa pasangan basa nitrogen itu A dengan T atau adenin dengan timin dan G dengan C, guanin dan sitosin. Nah, ini yang bentuk huruf X itu dinamakan dengan kromosom. Jadi manusia ini ada dua pasang kromosom. Kromosom pada laki-laki dan juga kromosom pada perempuan. Nah, ini istilah-istilah yang akan kita temukan pada pembelajaran pewarisan sifat. Ini coba, induk itu mewariskan sifat pada anaknya tadi, kata Rehan melalui apa? Tadi gen. Ya, induk itu mewariskan sifatnya melalui gen. Lalu gen itu dilambangkan pada pewarisan sifat, biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Kalau misalkan hurufnya dia besar, maka itu gennya bersifat dominan. Kalau gennya kecil, maka dia bersifat resesif atau lemah. Kalau misalkan mau menjawab, suaranya agak dibesarkan ya. Jangan pakai masker. Nah, ini untuk gen itu harus selalu berpasangan. Misalkan di sini untuk gen berwarna merah, itu kita dengan kodenya menggunakan huruf M. Maka untuk gen warna putih pun menggunakan huruf M kecil. Jadi jangan warna merah itu M, tapi warna putih awalnya P, ya udah deh jadi putih, itu tidak boleh. Untuk gen harus selalu berpasangan. Contohnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, berarti gennya adalah untuk mawar merah misalkan mau menggunakan huruf C, berarti C dominan, C besar. Terus kalau misalkan yang C-nya warna putih itu berarti harus huruf C kecil. Jangan misalkan yang merah itu C besar, yang kecil, yang putih itu huruf D, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya ini akan ada yang dinamakan dengan fenotip. Diingat-ingat, istilah ini akan kita gunakan pada pewarisan sifat atau terutama pada persilangan hukum Mendel. Nah, fenotip itu adalah sifat yang dapat diamati atau yang nampak kalian lihat. Contohnya warna bunga, terus warna rambut, warna apa? Kalau kata Rida warna mata, warna lensa mata. Nah, kalau parental itu adalah induk. Jadi untuk parental itu disimbol dengan huruf P dan filial itu adalah keturunannya. Jika parental itu induk atau orang tua, nah filial itu adalah kita keturunannya. Lalu ada juga gamet. Gamet ini adalah sel kelamin jantan atau betina yang membawa gen induk. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Sudah mulai connect dengan istilah-istilah pewarisan sifat? Atau mulai bingung? Gak apa-apa, kita hari ini santai belajarnya. Karena ini membutuhkan pemahaman yang lumayan gampang. Lumayan mudah. Bisa dilanjut? Lanjut? Oke. Nah, ini ada hukum Mendel. Hukum Mendel itu terbagi menjadi dua. Ada hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Untuk hukum Mendel 1 kita gunakan di sini. Contohnya bunga mawar merah bersifat dominan. Ingat, dominan itu berarti
memiliki sifat yang kuat atau lemah? Yang kuat, betul. Nah, disilangkan dengan bunga mawar putih. Bunga mawar putih itu sifatnya apa? Resesif. Berarti kalau resesif dia lemah. Nah, untuk yang dominan itu berarti akan mengalahkan sifat resesif. Maka akan menghasilkan, nah kita lihat di sini, atau perlu ditulis juga. Langkah pengerjaannya kalian tentukan dulu parental. Nih, parental itu berarti tadi apa? P ya. Parental itu adalah induknya. Induk dari tadi kan bunga mawar merah bersifat dominan. Nah, untuk bunga mawar merah itu disimbolkan dengan huruf M besar. Atau mau ganti huruf? Gak apa-apa kalau mau ganti huruf, biar kita tulis ulang. Mau ganti huruf? Huruf apa, Rehan? Nah, untuk dominan mau huruf apa? Huruf R. R apa L? L. Berarti kita tulis dulu di sini mawar merah itu. Nah, ini L ini apa namanya tadi? Huruf L adalah untuk mewakilkan apa? Genotip. Nah, genotip itu dia kode huruf. Ini namanya genotip. Terus disilangkan dengan bunga mawar putih. Nah, bunga mawar putihnya karena dia tadi mawar merah L besar, bunga mawar putih itu bersifat resesif. Berarti kodenya apa? Genotipnya. Kira-kira apa? Coba. Apa, Rido? L kecil, betul. Di sini mawar putih. Niki terlihat tidak? Nah, jelas ya? Coba. L kecil. Nah, sampai sini untuk menentukan parentalnya sudah paham? Paham ya? Tidak tertukar. Coba ini adalah genotif. Kalau yang ini berarti fenotip. Diingatnya fenotip itu yang dapat kalian lihat. Yang dapat sifat yang nampak. Misalkan bunga itu warna anggrek itu warna ungu, terus lensa matanya warna merah, atau bentuk rambutnya itu dinamakan fenotip. Tapi kalau kode itu dinamakan dengan genotip. Bentar, ada yang. Nah, selanjutnya kita sudah menentukan parental atau induknya. Abi kelihatan nggak, Bi? Kelihatan? Kalau misalnya nggak kelihatan, agak geser sedikit nggak apa-apa. Nah, setelah kita menentukan parental atau induk, kita menentukan namanya gamet. Nah, gamet di sini berarti kita lihat. Ini adalah genotipnya, kita tulis L besar dengan ini L kecil berarti. Terus di sininya L besar atau L kecil. Nah, untuk perkalian menentukan gamet itu ada beberapa cara. Bisa kalian menggunakan kali pelangi. Dinamakan dengan metode pelangi. Jadi dari yang pertama disilangkan dengan L yang pertama. Lalu L yang satunya kita silangkan dengan L yang satunya lagi. Terus yang ini juga sama ke belakang. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Atau bisa juga L ke sini, yang L ini ke sini. Nah, sebenarnya sama saja. Mau menggunakan yang ini boleh, mau menggunakan yang bawahnya juga boleh. Hasilnya nanti akan sama. Nah, hasil dari gamet itu dinamakan tadi apa, keturunan? Keturunan namanya apa?
Filial. Ya, kalau ini parental, ditulis ya biar nggak lupa ya. Parental. Yang ini G itu gamet. Yang F filial atau anak atau keturunan. Sampai sini bingung nggak? Nggak. Coba di sini Pak, sekarang filialnya atau keturunannya hasilnya apa? Hasil dari persilangan antara mawar merah dan mawar putih berarti menghasilkan, kita tulis L besar dengan L kecil. Maka kita tulis satu-satu L besar. Iklan. Maka kita tulis L besar dan ini L kecil ya. Terus lagi, sekarang L besar yang ini, L besar bertemu dengan L kecil. Maka kita tulis lagi L besar, L kecil. Terus yang ini yang bawah, L besar dengan L kecil, pinter. Lagi, yang ini sama ini. Hasilnya L besar, L kecil. Maka filialnya sama semua atau ada yang beda? Yang mana yang beda? Sama semua. Nah, maka 100% hasilnya adalah filialnya L besar, L kecil. Ini baru genotif. Ini genotifnya. Kalau fenotipnya, sifat nampaknya apa? L besar, L kecil, kira-kira hasil persilangannya antara mawar merah dengan mawar putih. Apa? Sifatnya itu warna apa? Kan fenotip itu yang nampak, betul sifatnya. Kira-kira apa? Apakah dia warnanya merah? Apakah dia hasilnya warna putih? Atau kira-kira warna pink? Warna? Warna merah, kata Rido. Yang lain? Hah? Kata Rehan bisa merah, bisa putih. Bayu? Putih. Kira-kira yang benar apa? L besar, L kecil. Berarti fenotipnya adalah merah. Ada yang tahu kenapa? Ya, betul. Karena L yang besar atau genotifnya. Genotifnya itu mewakili huruf atau mewakili warna mawar merah. Jadi yang L besar itu selalu dominan, maka dia akan saling mencolok. Misalkan di sini bukannya warna kuning, terus warna ini warna pink. Setiap dia warna L dia hurufnya dominan, maka itu akan menonjol sifatnya. Sampai sini paham? Mau dicatat dulu? Ya, catat dulu. Karena ini awalan dari pewarisan sifat. Kalian benar-benar harus pahami ini untuk mewakili. Untuk nantinya akan berlanjut menentukan jenis perbedaan dari warna kulit, lalu apakah itu warna albino ataukah tidak. Nah, ini harus benar-benar kalian pahami terlebih dahulu. Niki ngeliat jelas ya Niki yang kawan tulis? Agak burung ya? Atau lihat yang di PPT juga nggak apa-apa sama. Cuma kita tadi beda kode angkanya, beda kode hurufnya aja. Rizky kelihatan? Atau kehalang? Kelihatan. Ingat, genotif itu adalah kode huruf. Ingatnya genotif berarti kode huruf. Lalu fenotip adalah yang nampak, yang bisa kalian lihat. Anak-anak yang di rumah silahkan kalian catat juga. Atau bisa dilihat di buku paketnya untuk pewarisan sifat itu halaman mana?
Nah, bisa dibuka halaman 133 tentang hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh seorang ahli biologi, ahli botani yang bernama Mendel. Maka dinamakan hukum Mendel. Ditemukannya oleh Gregor Mendel. Maka ini disebut dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 itu biasanya digunakan pada persilangan namanya monohibrid. Atau bisa disebut juga satu sifat. Jadi mono itu kan satu. Hibrid berarti sifat. Jadi dia persilangan hukum Mendel 1 ini untuk persilangan yang sifatnya hanya satu. Contohnya seperti ini. Warna bunga itu hanya satu. Tapi nanti beda lagi jika di persilangan hukum Mendel yang kedua. Warna kulit gini juga, makanya ini kalian harus benar-benar paham dulu nanti karena akan berbeda di kode. Biasanya nih warna kulit itu, nah seperti ini, kalau ini kan jenis rambut, dia ada kode khususnya. Untuk C itu kode rambut, warna kulit. Warna kulit pun dia akan berbentuk huruf yang nantinya kodenya sama. Untuk warna kulit justru akan lebih rumit. Bisa dilihat di 142. Karena warna kulit itu nanti akan menentukan apakah warna kulitnya albino, ataukah warnanya sawo matang, kuning langsat, atau warnanya gelap. Maka dasarnya dulu kita harus benar-benar pahami sebelum kita melanjutkan untuk mencari warna kulit, jenis rambut, apakah nanti rambutnya ketika orang tuanya keriting, yang satu keriting ibunya, yang satu ayahnya adalah lurus. Nah, itu nanti kita akan dapat mengetahuinya, atau juga kita bisa menghitung perkiraan golongan darah. Nah, maka dari itu sekarang kita tekankan dulu untuk pemahaman di hukum Mendel satunya, karena ini merupakan dasar untuk kita dapat mencari berbagai macam perbedaan jenis. Sudah bisa dilanjut? Oke, kita lanjutkan. Di sini maka hasilnya tadi apa? 100% mawar merah. Nah, di sini 100% mawar merah. Ketika mawar hasil F1 itu disilangkan, maka F1 disilangkan dengan F1. Kita tulis lagi, langkahnya pada pewarisan sifat itu selalu seperti ini. Selalu langkah yang pertama kalian tentukan dulu parentalnya. Parental ini induknya kalian tentukan dulu. Setelah ditentukan parental, maka kalian menentukan gamet. Tadi Raihan mintanya L, berarti untuk gamet kalian terserah mau menggunakan abjad apa saja, yang penting harus seragam. Antara yang dominan dengan yang resesifnya harus seragam. Kalau misalkan dia pakai L, berarti yang dominan itu L besar, dan yang resesif berarti L kecil. Nah, di sini kuncinya gamet itu harus seragam. Lalu setelah gamet, kalian akan menghasilkan yang namanya filial atau keturunan dari seorang parental. Nah, kita lanjutkan ketika filial 1 disilangkan dengan filial 1. Mana yang dihapus ya? Ini boleh dihapus ya? Tadi filial 1 disilangkan dengan filial 1. Filial 1 tadi apa hasilnya?
Mawar merah. Berarti kita tulis di sini apa dulu? Induk namanya apa? Kode induk. Parental, betul. Raihan. P2 karena kita mencari untuk keturunan yang kedua. Terus kita tuliskan tadi di sini berarti hasilnya mawar merah semua ya? Mawar merah. Kodenya tadi apa? Hasil parental. L besar, L kecil, pintar. Lagi disilangkan dengan mawar merah dong. Kan F1 dengan F1. Beda lagi kalau yang pertama. Mawar apa tadi? Mawar merah. Mawar merah yang ini kodenya apa? L besar, L kecil. Nah, setelah kita menentukan parental, maka langkah selanjutnya menentukan gamet, menentukan gamet, G. Apa gametnya? Berarti L besar, L kecil, L besar, L kecil. Nah, mau menggunakan yang pelangi atau yang panah lurus-lurus? Panah aja, oke. Dari L yang satu kemana dulu? Lurus. Lurus kemana? Ke L besar, oke. Terus L besar ke L kecil. Sekarang L kecil mau kemana? Ke L besar. Terus L kecilnya? Lurus ke L kecil. Ih, udah pinter. Udah? Selanjutnya apa lagi? Menentukan apa? Filial 2. Berarti sekarang keturunan kedua atau filial 2. Nah, untuk menentukan filial 2, pada tadi kan kita bisa langsung. Nah, untuk filial 2 atau keturunan 2 itu tidak bisa langsung. Tapi kita menggunakan namanya kotak catur. Kotak caturnya kita pakai pola 2 kali 2. Kita tulis kotaknya. Nah, 2 kali 2 itu maksudnya di atas 2, di bawahnya ada 2. Maka di sini kita tulis gamet di parental 1. Parental 1 memiliki gamet apa? L besar, di sini L kecil. Nah, di sini gamet, saya tulis dulu, sebentar ya. Gamet atau, nah di sini yang di bawah sini adalah gamet dari keturunan yang satunya yang disilangkan, berarti L besar dan L kecil. Nah, istimewanya dari catur 2 kali 2 itu disilangkan. Antara yang satu disilangkan dengan yang L. Berarti langkahnya seperti ini. Yang ini dikali yang ini, terus yang sebelah sini dikali juga yang sebelah sini, hasilnya di sini. Terus yang L ini dikali dengan ini, hasilnya di sini. Coba kita satu-satu ya. Langkah pertama, L besar dikali dengan L besar. L besar, L besar. Terus sekarang yang ini. L kecil dikali L besar, maka ditulisnya apa? L besar, L kecil. Nah, untuk ini kan yang pertama tadi L kecil ya. Tapi yang kedua L besar. Karena dia L besar itu dominan, maka harus ditulis di awal. Jadi hasilnya L besar, L kecil. Sekarang yang bawah hasilnya apa? Hah? Yang ini nih, apa? L besar, L kecil, betul. Karena perkalian dari L besar yang atas dikali dengan L kecil yang bawah. Sekarang yang di pojok terakhir, kelihatan? L kecil, L kecil. Nah, ini pola 2 kali 2. Persilangan ini dinamakan persilangan monohibrid. Miring, maaf ya. Atau persilangan satu sifat. Persilangan satu sifat ini apanya yang dinamakan nih? Persilangan warna. Jadi berbeda sifat warna. Kalian tulis dulu, tapi ini belum selesai. Nah, kita lanjut.
Sekarang menentukan nih tadi kita sudah menentukan menggunakan kotak, maka kita lihat satu-satu. Kita tuliskan hasilnya yang kotak ini, yang di 4. Yang di 4 ini kita sekarang fokusnya ke kotak yang ini ya. Nah, kita tulis hasilnya apa? L besar, terus L besar, L kecil, terus L besar, L kecil, L kecil, L kecil. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ini genotif. Sekarang kita lihat jumlahnya. L besar jumlahnya ada berapa? Ada 1. Kita tulis 1 berbanding L besar, L kecil jumlahnya ada berapa? Ada 2. Kita tulis 2 berbanding L kecil jumlahnya ada berapa? Ada 1. Nah, ini perbandingan dari genotif. Perbandingan genotifnya berarti 1 berbanding 2 berbanding 1. Sekarang kalau misalkan yang ditanya sampai perbandingan fenotip. Fenotip itu tadi sifat yang dapat terlihat oleh mata. Kita lihat fenotip. Perbandingan fenotipnya berarti L besar tadi apa? L besar mewakili apa? Mawar merah atau mawar putih? Mawar merah. Langsung ibu tulis merah aja ya. Merah. Terus L besar, L kecil. Ada 2. Mewakili apa L besar, L kecil? Ada L besar dengan L kecil. Ada yang dominan, ada juga yang resesif. Kira-kira yang menang siapa? Yang merah, yang dominan. Sini tulis juga merah. Terus L kecil. L kecil mewakili apa? Mewakili warna? L kecil. L kecil mewakili warna? Putih, betul. Putih. Nah, maka perbandingannya di sini kita lihat yang merah. Merah itu ada berapa tadi? Ada yang 1, 2, 3. Berarti perbandingannya ini kita tulis. Nggak kelihatan? Coba ganti spidol dulu deh. Nah, berarti perbandingannya merah tadi ada berapa yang merah? Ada 3. Kita tulis 3 berbanding yang putih ada 1. Nah, maka untuk perbandingan genotif itu berarti pada persilangan antara mawar merah hasil filial 1 dengan filial yang 1 dihasilkan perbandingan genotifnya 1 berbanding 2 berbanding 1. Perbandingan fenotipnya berarti 3 berbanding 1. Silakan dilanjutkan mencatat sampai sini. Yang di PPT juga sama, hanya beda hurufnya aja. Kalau yang di PPT kita kan, contoh di PPT itu kan huruf M besar dengan M kecil. Tapi tadi kita coba lagi requestnya Raihan itu menggunakan huruf L. Jadi sama saja, sama kayak yang di PPT. Kalau tidak terlihat yang di papan tulis, bisa mencatat di yang di PPT. Hanya beda di pengkodean saja. Jadi jawaban dari soal ini, maka persilangan dari mawar merah dengan mawar putih akan menghasilkan perbandingan genotifnya 1 berbanding 2 berbanding 1. Dengan fenotipnya 3 berbanding 1, maka dihasilkan merah dan berbanding putih. Sudah? Hukum Mendel 1 sudah paham? Sudah paham? Lumayan paham. Lumayan paham atau lumayan gimana, Rehan? Lumayan paham, alhamdulillah. Nah, ini hukum Mendel 1 itu hukum persilangan monohibrid. Monohibrid itu berarti satu sifat yang berbeda. Kita lanjutkan.
Mau ini? Mau ini nggak? Soal. Hah? Mau ini atau kita lanjut dulu ke hukum Mendel 2? Ini dulu. Kenapa Lavia ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa Lavia? Ada yang dominan. Terus apa lagi? Alasannya kenapa? Karena persilangan ini merupakan persilangan monohibrid. Lihat di sini untuk ciri dari monohibrid itu nih. Anggreknya tadi cuma satu. Perbedaannya cuma satu warna. Maksudnya disilangkannya hanya berbeda satu jenis, yaitu warna gitu. Antara warna ungu dan warna putih. Oke, kita lanjut ke hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 itu kombinasi. Karena tadi pada hukum Mendel 1, George Mendel ini menyilangkan kacang ercis pada penelitiannya. Sehingga beliau menemukan hukum Mendel, dia menggunakan kacang ercis. Ternyata hasil dari persilangan tadi, hukum Mendel 1 itu beliau silangkan lagi dengan kacang ercis yang berbeda. Maka muncullah yang namanya hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini dia persilangan. Hukum 2 Mendel berarti persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat yang berbeda. Kalau tadi hukum 1 Mendel itu monohibrid, satu sifat. Kalau persilangan 2 Mendel itu berarti dihibrid. Jangan sampai tertukar anak-anak. Monohibrid hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel berarti dihibrid. Nah, dihibrid dua sifat yang berbeda itu maksudnya kita lihat di sini di contoh. Nah, coba Rifki bacakan contohnya. Tolong dibacakan contohnya. Yang ini, kelihatan nggak? Hah? Berbayang ya? Berbayang, yaudah jangan Rifki deh. Ibu minta siapa ya? Ibu minta siapa ya? Mutia, Niki deh. Niki, baca yang, tolong dibacakan yang ini, contoh. Persilangan antara, udah di situ aja, jangan maju. Mutia deh kalau gitu, gak jelas ya. Mutia dibacakan. Ercis berbiji. Nah, coba kalian fokus. Fokus di sini, berbiji bulat. Terus, apalagi Mutia? Berwarna kuning. Berarti ada berbiji bulat dan berwarna kuning. Berarti dia ada dua sifat yang berbeda. Nah, itulah dinamakan kenapa dia persilangan dihibrid, karena ada dua sifat yang berbeda. Satu itu tentang berbeda biji dan juga berbeda warna. Terus disilangkan dengan tanaman ercis berbiji kerut berwarna hijau. Kelihatan nggak? Berbayang? Tukeran duduk aja gimana? Siapa yang mau tukeran duduk sama Niki? Terus dilanjutkan nih, warna hijau. Berarti ada di sini kasusnya persilangan antara tanaman ercis yang disilangkan yang berwarna kuning dan juga berbiji bulat, disilangkan dengan kacang ercis berbiji kerut berwarna
hijau. Langkahnya kita menentukan dulu yang namanya gamet. Sama seperti tadi, langkah pengerjaannya untuk pewarisan sifat itu selalu langkahnya ada parental, ada gamet, dan dihasilkan filial. Ini selalu urutannya seperti ini. Ya, untuk persilangan di hibrid, kita tuliskan di sini ini ada homozigot, ada homozigot resesif atau heterozigot. Maksudnya homozigot itu berarti gennya memiliki sama. Contohnya tadi di sini kacang air cheese, mau diganti atau ikut ini kodenya? Kita coba ulang. Kodenya ini B besar dengan K besar K besar. B besar kalau di sini di PPT yang Ibu bikin, B besar itu kode untuk mewakili berbiji bulat. Nah, B kecilnya berarti kebalikan tadi disilangkan dengan apa? Bijinya apa? Kerut. Nah, sedangkan huruf K itu K besar Ibu kodekan untuk berwarna kuning. Nah, warna hijau Ibu kodekan dengan K kecil. Nah, mau diganti atau enggak? Gini aja, sama. Kita fokus kembali. Bisa fokus? Bisa. Nungguin? Nungguin nggak? Kita lanjutkan nih. Di sini persilangan antara tanaman berbiji, jangan dulu ini. Tanaman ercis bulat berbiji bulat berwarna kuning. Ini bulat kuning berarti berbiji bulat berwarna kuning, maksudnya seperti itu ya. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji apa? Biji kerut, berarti di sini kerut hijau. Nah, ini itu parental, filial, atau gamet? Ayo coba diingat-ingat langkah pertamanya apa? Parental, betul. P1. Parental 1. Kita silangkan. Nah, di sini ada berbiji bulat, bulat kuning, dan kerut hijau. Berarti kita kodekan huruf bulat itu dengan huruf B besar. B besar untuk berbiji bulat. Karena di sini berbiji bulat itu dia dominan. Kita silangkan dengan kerut. Kerut berarti simbolnya apa? B kecil, B kecil, B kecil. Kuning. Kuning itu kita simbolkan dengan huruf apa? Oke, K besar. K besar berarti K besar. Nah, hijau. K kecil, K kecil. Terus langkah selanjutnya? Gamet. Kayaknya Rehan ingat gamet. Kalau gamet, Rehan langsung ingat gamet. Gametnya apa, Rehan? B besar, K besar. Yang sini? B kecil, K kecil. Terus? Atau kalian bisa lihat di buku paket halaman 140. Dah? Dah. Sekarang setelah gamet ditentukan lagi apa? Menghasilkan filial atau F1. Ibu tulisnya F1 ya. Filialnya berarti hasilnya bagaimana? Di sini ini ada B besar, B kecil. Maka dihasilkan filial yang tadi pakai persilangan silang itu.
B besar, B kecil, B besar, B kecil, terus K besar, K kecil. Sampai sini nyambung? Nyambung tidak? Nah, di sini ada menentukan gamet untuk yang homozigot. Kalau yang homozigot berarti dia sifatnya sama jika di persilangan pertama di monohibrid. Kalau ini kita menggunakan yang ketiga. Nah, ini persilangan heterozigot atau berbeda sifat. Ini B besar, B kecil, B besar, K kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, terus B kecil, K kecil. Nah, ini bingung nggak menentukannya? Nah, gamet ini dihasilkan dari persilangan tadi. Atau juga bisa persilangan ini. Yang B besar dengan B kecil. Terus B besar dengan K kecil. Lalu K besar dengan B kecil. Dan K besar dengan K kecil. Gimana ya? Ini hapus ya. Nah, maka dihasilkan filial atau keturunannya itu dia B besar B kecil, K besar K kecil. Ini kan tadi apa kalau kode genotip atau fenotip? Genotip atau fenotip? Genotip. Genotip. Maka fenotipnya apa? Fenotip itu yang nampak berarti. B besar tadi ada di sini ada yang dominan, ada yang resesif campuran nih. Kira-kira yang menonjol siapa di antara biji bulat dan biji kerut? Yang menonjol yang mana ya? Berbiji bulat dia karena B besar itu dominan. Berarti di sini sudah ketahuan bulat. Terus K-nya juga ada yang dominan, ada yang resesif. Kira-kira apalagi warnanya apa? Dia kuning atau dia hijau atau dia merah? Kuning, betul. Karena kuningnya bersifat dominan. Nah, ini B besar, ini K besar, maka bulat kuning filialnya. Kita silangkan. Yang disilangkan itu, nah, bisa dilihat di sini hasilnya ada B besar, K besar. Lalu disilangkan lagi filial 1. Seperti tadi yang di hukum 1 Mendel, filial 1 disilangkan dengan filial 1. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan lagi dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, bantu Ibu lagi. Sekarang berarti ini parental kedua. Terus setelah kita menentukan parental, setelah itu kita menentukan gamet. Nah, untuk gamet itu pada persilangan persilangan dihibrid menggunakan pola 4 papan catur 4 kali 4. Kalau tadi monohibrid itu 2 kali 2, kalau papan catur yang dihibrid itu polanya 4 kali 4. Ini boleh dihapus? Nah, sama kok yang di sini, sama kayak yang di sini di PPT. Ini kita tulis supaya lebih paham. Nah, tadi
Menyilangkan antara P2-nya itu parental 2. Tadi apa? B besar, kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, K kecil. Nah, maka dihasilkan gametnya ini gamet. Ini tadi berarti bulat kuning ya. Bulat kuning, yang ini juga bulat kuning. Ini langkahnya masih nyambung dari yang atas ini ya. Sampai ke sini. Tapi ini sampai ada lagi di bawahnya. Gametnya tadi berarti apa hasilnya? Kita silang supaya lebih. Ini B besar dengan K besar, B besar, K besar. Lalu B besar dengan K kecil, B besar, K kecil. Terus B kecil dengan B kecil, K besar. Lalu yang kecil dengan yang kecil? B kecil dan K kecil. Yang di sebelah sini juga sama berarti hasilnya. Gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil. Nah, setelah kita gamet sudah ketemu, maka kita lanjutkan ke kotak catur. Terlalu gede. Satu, 2, 3, 4. Nah, ini 4 kali 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tulis gamet. Nah, ini tuh untuk gamet. Yang atas, gamet sebelah kanan. Yang di samping, gamet sebelah kiri. Yang di sini berarti kita tuliskan B besar, K, sampingnya B besar, B kecil. B besar, K kecil. Sebelahnya B kecil, K besar, betul. Lalu B kecil, K kecil. Yang sebelah samping sama, B besar, K besar, ya bisa. B besar, atau mau kita tulis B dulu? B kecil, K besar ya? B besar, K kecil. Ini biar sama B dulu. K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, untuk permainannya, aturannya sama dengan pola catur 2x2, yaitu saling menyilangkan. Berarti yang pertama disilangkan dengan yang pertama akan dihasilkan di sini. Terus yang sebelah sini disilangkan dengan yang pertama. Jadi keempat yang di atas itu satu-satu kita silangkan dulu sama salah satu yang di samping. Setelah yang pertama selesai, maka yang di atas, kotak atas disilangkan ke bawahnya dengan kotak yang kedua. Begitupun sampai ke kotak samping yang keempat. Coba kita coba. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Maka dihasilkan B besar, terus K besar. Karena ini ada B besar, K besar, K besar. Sekarang sebelahnya, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar. Jadi gimana? Kelihatan? B kecil, K besar, B disilangkan dengan B besar, K besar. Maka disilangkan hasilnya
B besar, B kecil. Nah, di sini walaupun di sini tulisnya B kecil dengan K besar dan disilangkan dengan B besar, K besar, yang duluan ditulis itu satu sifat dulu. Jadi yang B besar dengan B kecil, walaupun di atas itu B kecil dengan K besar, tapi yang ditulis yang satu sifat. Tadi K besar ya? K besar dengan K besar. Di sini kita langsung bisa melihat B besar untuk apa? Untuk bulat atau yang kerut? B besar. Bulat. Kita langsung tuliskan fenotipnya. K besar untuk kuning. Yang ini fenotipnya berarti ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka fenotipnya berarti apa? Bulat. Bulat juga. Warnanya kuning. Karena ada K besar, dia dominan. Kita lanjutkan yang sini, hasilnya apa jadinya? Coba kalian sebutkan, ibu yang tulis. Kotak yang ketiga. B besar dengan K kecil disilangkan dengan B besar dengan K besar. B besar, B besar. K besar, K kecil. Hasilnya apa fenotipnya? Bulat, kuning. Bulat, kuning. Yang ini? Hasilnya? B besar, B kecil, lalu K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning juga. Bulat kuning. Sekarang kotak yang bawah hasilnya apa? Hah? B besar, B kecil. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dimulai dari... Sebentar, ini ibu dulu. K besar. Nanti kalian satu-satu sebutkan ya. Ayo, Bi. Di sini hasilnya apa, Bi? Persilangan antara B kecil dengan K besar. Disilangkan B kecil, K besar. Maka dihasilkan B kecil dengan K besar. Disilangkan dengan B kecil dengan K besar. Berarti B apa? B kecil atau B besar di sininya? B kecil, terus ini kayaknya K besar. K besar. Ini K besar. Oke, habis. Terima kasih. Ini bulat kuning. Berarti ini fenotipnya apa, Bi? Kalau B kecil tadi, dia bulat atau kerut? Kalau B kecil, kerut. Kalau K besar untuk kuning atau hijau? Kuning. Nah, selanjutnya mutia. Mutia di sini hasilnya apa, Mut? B besar, B kecil, ini dan ini. Berarti K besar dulu atau K kecil dulu? K besar, K kecil. Fenotipnya apa, Mut? B itu untuk bulat atau kerut? Bulat. K besar untuk kuning. Selanjutnya Niki. Yang di sini persilangan antara B kecil, K kecil, B kecil, K besar. Maka B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya di sini. Udah lewat. Berarti kita B besar, K besar, K kecil. Kita K besar, K kecil, B besar, K kecil, K kecil. Di sini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K kecil.
B besar, B kecil, K kecil ya. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini gamet yang dihasilkan. Maka genotip atau perbandingan genotipnya untuk F2-nya berarti kita lihat. Yang bulat kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8, 9. Nah, untuk yang bulat kuning itu ada 9. Terus sekarang yang kerut kuning. Yang kerut kuning itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Lalu yang bulat hijau ada berarti B besar, K kecil. Ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3. Lalu yang kerut hijau ada 1. Nah, ini merupakan perbandingan filial atau keturunan kedua dari persilangan antara ercis bulat kuning dengan ercis hijau. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebetulnya langkahnya sama dengan hukum Mendel yang pertama. Hanya di pola sini. Pola papan caturnya. Mendel 1 itu dia 2 kali 2, kalau yang ini 4 kali 4. Mendel 1 monohibrid, Mendel 2 dihibrid. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Baik, jika tidak ada,